Halo, perkenalkan, nama saya Yohana Elizabeth dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya mau bahas tentang kewarganegaraan. Yang pertama itu adalah urgensi pendidikan kewarganegaraan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah bagaimana menjadi warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Pengguna pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari realitas empiris bangsa Indonesia saat ini yang masih awam tentang demokrasi. Yang kedua, inti kajian identitas nasional. Maksud dari identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, lambang negara itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu dinamika dan tantangan integrasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang besar baik dari kebudayaan dan wilayahnya. Yang keempat itu, inti kajian negara dan konstitusi. Diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Konstitusi membuat aturan-aturan pokok yang menopang berdirinya suatu negara. Antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat, karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Nah, yang kelima itu adalah hubungan antara negara dan warga negara. Apa yang dimaksud dengan hubungan antara negara dan warga negara? Yaitu sebagaimana anggota dari negara, maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan warga negara dengan negara terwujud dalam partisipasi, identitas dan bentuk-bentuk dalam partisipasi, dan kewajiban antara keduanya. Maksudnya adalah warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu juga sebaliknya. Nah, yang keenam ada juga teori dan penerapan demokrasi di Indonesia. Adalah periode merupakan masa pemerintahan Soeharto dengan Orde Barunya. Sebutan Orde Barunya merupakan kritik terhadap periode sebelumnya yaitu Orde Lama. Orde Baru sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelenggaraan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi dalam masa demokrasi terpimpin. Seiring penggantian kepemimpinan nasional, demokrasi terpimpin ala Presiden Soekarno telah diganti oleh elit Orde Baru dengan demokrasi. Nah, yang terakhir itu yaitu yang ketujuh, makna dari Indonesia sebagai negara hukum dan penegakan HAM, yaitu hal-hal yang dapat dilihat secara nyata seperti adanya lembaga-lembaga negara seperti yang dikhususkan untuk melindungi hak asasi manusia seseorang, seperti Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Hak Asasi Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, pemerintah Indonesia mulai melakukan reformasi hukum dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang pelindungan HAM seperti undang-undang. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan tentang pendidikan kewarganegaraan. Jadi pesan dan inti dari kajian teori-teori yang tadi saya sampaikan untuk membuat kesimpulan bagi generasi muda adalah dengan memperteguh penanaman nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Karena saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai meninggalkan dan bahkan melupakan nilai-nilai Pancasila yang notabene menjadi ideologi dan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para generasi muda sekarang harus dapat bersatu damai walaupun berbeda agama, suku, dan budaya, dapat berpikir rasional, demokratis, dan kritis dalam memutuskan segala sesuatu masalah yang ada di NKRI, memiliki semangat jiwa muda yang dapat membangun NKRI
yang berdiri dapat mencontoh seperti karakter para pahlawan bangsa Indonesia yang dulu dengan cara cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa Indonesia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme dan persaudaraan antara agama, ras, atau suku bagi semua bangsa Indonesia agar tidak terjadi perpecahan atau perselisihan antara bangsa Indonesia kita sendiri. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku jaya lapang satu selalu, engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku. Adil, makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Sejahtera Indonesia. Dalam negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu Yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Indonesia Jaya. Indonesia tanah kelahiranku, yang indah permai kebanggaanku. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku jaya lapang satu selalu, engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan
Angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam menggapai cita.